Anda kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa. Saya akan lanjutkan kepada Kang Samad nih. Kang Samad, kemarin di DPR, tepatnya sih sebenarnya Komisi 9 ini ya, tapi saya boleh bertanya sama Anda karena Anda juga DPR. Ini kemarin ada dari Ali Gizi begitu, mengatakan bahwa harus adanya penggunaan pangan lokal, begitu. Menurut Anda bagaimana? Apakah memang pangan lokal ini harus didorong untuk membangun ataupun mendorong UMKM atau bagaimana? Iya Mbak Sel, jadi sebetulnya kita mau lihat dulu landasan pemerintah dalam menjalankan program ini. Ini sebetulnya adalah komitmen pemerintah untuk mewujudkan pasal 31 Undang-Undang Dasar. Di mana di ayat 4 disebutkan alokasi anggaran pendidikan 20%. Nah, kualitas pendidikan kita, masyarakat kita, anak-anak kita itu masih banyak masalah baik dari segi infrastruktur, sarana, dan sistemnya yang harus diperbaiki. Nah, pemerintah saat ini melihat bahwa tantangan yang harus dilakukan adalah bagaimana kesehatan gizi anak-anak sekolah itu. Nah, jadi komitmen ini adalah sebagai perwujudan pemerintah untuk menyiapkan SDM yang unggul melalui penyediaan makanan bergizi. Ini yang kita mau lihat. Kemudian kita melihatnya rentang waktu perjalanan program MBG ini. Pak Sela bisa lihat misalnya BGN sendiri baru dibentuk di bulan Agustus September 2024. Kemudian sebagai turunan daripada undang-undang tentang kesehatan nasional. Lalu kemudian STOK-nya, lalu kemudian paralel dilakukan piloting program ini. Jadi DPR memandang ini adalah akselerasi yang begitu cepat dilakukan oleh pemerintah di samping menyiapkan organisasi, SDM, dan sekaligus mempraktekkan di beberapa daerah. Nah, kalau hari ini sudah sampai pada pembicaraan bagaimana keterlibatan UMKM, kita di DPR sudah memberikan 2 dorongan kebijakan untuk pembiayaan buat UMKM. Apa aja tuh Pak? Pertama, kita telah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan melahirkan POJK nomor 19 tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan UMKM. 2 bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mendorong di dalam RKP pemerintah 2026, 8 program prioritas pemerintah, salah satunya RKP-nya, Rencana Kerja Pemerintah 2026 itu adalah peningkatan kualitas dan pengembangan UMKM. Itu di poin ke-6 kalau tidak salah saya ingat. Ini artinya apa? Karena kita menyadari rencana pemerintah ini adalah telah membuka demand side. Kalau demand side-nya terbuka, maka mau tidak mau supply side-nya akan jauh lebih mudah. Nah, karena itu kita sudah mengantisipasi adanya sumber pembiayaan. Di otoritas fiskal menempatkan dana di Himbara. Kemudian POJK mengatur akses kemudahan. Lalu kemudian pemerintah mendorong menggunakan APBN untuk MBG dalam rangka membuka demand side. Sehingga ekosistem UMKM itu bisa bergerak. Bergerak dengan pembiayaan yang didorong oleh Komisi 11. Dengan pembiayaan yang ada. Saya akan coba cek dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dari Kadin, bagaimana Pak Teddy melihatnya? Apakah memang pembiayaan yang sudah didorong oleh Komisi 11 ini kemudian akhirnya menggerakkan UMKM untuk terlibat aktif dalam program MBG atau bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Zelia. Malam semuanya. Jadi Kadin Indonesia berkomitmen sebagai mitra strategis pemerintah. Jadi kami selalu mendorong, termasuk kalau saya Pak Andalnya Pak Maman, kemudian saya WKU bidang UMKM, gitu kan. Jadi kami selalu mendorong, berturut berpartisipasi menunjang program pemerintah. MBG adalah salah satu program unggulan Pak Prabowo, Presiden kita, dan bahkan ketum kami Kadin Indonesia menjadikan MBG ini salah satu dari 4 program quick win. Jadi sangat prioritas sekali. Nah, tentu Kadin berupaya untuk menunjang program ini dengan berbagai cara. Kadin Indonesia ingin berpartisipasi dan komit 1.000 dapur MBG. Hari ini hampir 300 yang sudah terrealisasi. Dan tentu target ini akan segera direalisasikan. Dan kami melihat dari sisi UMKM,
keterlibat UMKM seperti Pak Menteri Maman tadi sampaikan, ini manfaatnya semuanya untuk UMKM. Namun kalau dari sisi pembiayaan, kalau dari sisi bahan baku dan lain-lain, menurut saya nggak perlu. Karena BGN kan bayar duluan nih kepada dapur. Dapur kan belanja tunai. Nah yang dibutuhkan adalah pembangunan dapurnya. Pembangunan dapurnya kesulitan UMKM. Tadi sempat saya bicara dengan Bang Tigor. BGN menyetujui titik kalau dapurnya sampai selesai. Berarti kan sudah dibangun dulu nih uang pribadi. Baru diajukan, bisa ngajuin ke bank. Dengan persetujuan dari BGN. Yang diharapkan itu UMKM berharap dari awal titik disetujuin, baru ada pembiayaan, baru bangun dapurnya. Nah ini kan baru UMKM nggak mampu kalau dia bangun dulu, baru refinancing ibaratnya ya. Sudah bangun anggaplah 2 miliar nih habis, baru ajukan ke bank. Itu yang menjadi kendala menurut Anda Pak? Itu, yang keadaan saat ini adalah seperti itu. Mereka bangun dulu bisa jadi yang seperti Pak Menteri Maman katakan tadi, menengah kecil yang membangun, mungkin duitnya dari usaha besar. Duitnya nih untuk membangun, baru nanti mereka ajukan ke bank atau lembaga keuangan. Sementara banyak sekali lembaga keuangan yang ingin, kendalanya di situ. Surat tadi kalau bisa ini evaluasi bagian ya. BGN mengeluarkan dulu nih persetujuan dari awal. Sebelum dibangun, titiknya disetujuin. Dengan garansi, kalau tidak dibangun maka garansinya diambil misalkan. Nah dari situ baru bank akan proses. Apalagi LPDB misalkan, Kementerian Koperasi. Itu ditambah anggarannya untuk mensupport pembangunan MBG, dapur ini. Nah mereka kesulitan membiayain karena tidak ada persetujuan tadi. Berarti maksud Anda adalah persetujuan dulu supaya nanti UMKM itu lebih mudah untuk nantinya mendapatkan pembiayaan. Nah, tapi kalau tadi kita bahas soal pembiayaan, kita juga sudah bahas bagaimana keterlibatan UMKM. Nah, yang jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini juga adalah evaluasi dari Presiden Prabowo Subianto, catatan-catatannya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebelum kita bahas soal evaluasinya gitu Pak, standarnya dari BGN itu sebenarnya seperti apa sih untuk membuat dapur dari makan bergizi gratis dan juga SPPG-nya? Soalnya saya lihat itu panjang sekali sepertinya. Baik, terima kasih. SOP-nya standarnya Pak. Mbak Amel, memang kalau kita di BGN itu menyebutkan kita punya sistem dan tata kelolanya yang sangat ketat memang. Satu, mulai dari awal untuk dia bisa masuk mendaftar sebagai SPPG yang diakui oleh BGN. Itu prosesnya panjang, paling tidak ada 3 tahap itu memang Pak. Satu, tahap administrasi. Ini kan banper kerjasama dengan yayasan. Nah yayasan ini harus yayasan yang benar, tidak boleh yayasan yang asal dibuat-buat. Misalnya NPWP-nya di copy paste dari yayasan lain, itu kita cek semua. Nah banyak yang berguguran di situ Pak. Ketika dia mendaftar di pengajuan, dia gugur. Yayasannya itu dinyatakan tidak valid. Nah itu yang kedua. Yang pertama ya. Yang kedua, setelah dia nanti bagus semua administrasinya, masuk. Ternyata mau masuk di tempat yang sudah penuh. Maka kita akan bilang tempat tersebut sudah penuh. Sehingga tidak perlu mengajukan di tempat tersebut supaya pindah. Dan jangan membangun, kita bilang loh Pak, jangan membangun. Nah, baru yang ketiga, ketika dia dinyatakan masuk di tempat yang sudah tepat, ada titik yang bisa dibangun, kita katakan oke, Anda masuk ke dalam proses persiapan. Nah, disinilah dia masuk ke dalam persiapan ini, di sini dia membangun, kami kasih waktu selama 45 hari. Ini yang tadi kita diskusi dengan Pak Menteri, di sini ini Pak, yang 45 hari ini banyak yayasan atau ada yayasan yang dia hanya sekedar membooking rupanya. Dia tahu tempat-tempat itu, dia book itu. Satu yayasan kan hanya boleh 10. Lapangan padel begitu ya contohnya ya? Satu yayasan hanya boleh 10 ya. Nah dia book itu 10, tapi ternyata dia nggak sanggup bangun. Akhirnya ini hang tidak terbangun. Tapi ada kontrolnya nggak Pak? Maksudnya Bapak bisa ngelihat gitu kalau misalnya ada orang yang nge-booking begitu titik-titiknya, tapi dalam kurun waktu harus 45 hari atau bisa dideteksi lebih awal Pak harusnya? Kami deteksi. 20 hari tidak ada perkembangan itu Pak Menteri, Pak Teddy, itu kita panggil. Kan baru 2 minggu lalu kami panggil semua mitra, ketika melihat 20 hari nggak ada kemajuan Pak, 0. Ya ini kita panggil semua. Saya bertepatan memimpin yang di tim A, yang seluruh Sumatera. Kita panggil itu ada 800-an lebih yayasan mitra itu begitu. Nah kita kasih dia kesempatan, minta komitmen klarifikasi bahwa dia masih akan tetap membangun. Tapi tim BGN ini ada juga di daerah-daerah atau gimana? Ada. Kan kita punya SPPI. Kita punya SPPI sekarang 30.000.
Oke. 30.000 itu tersebar di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten di Indonesia. Jadi mereka bisa ngelihat kalau ada satu titik itu dinyatakan dia mau bangun, tapi ternyata 20 hari tidak ada apapun. Nah ini yang mungkin pernah sempat salah kaprah di media, disebutkan itu titik fiktif. Bukan fiktif, tapi orang yang sudah membuk kita nyatakan dia boleh membangun, tapi ternyata tidak dia bangun-bangun. Akhirnya kan orang lain yang mau masuk tidak bisa. Karena terpaksa dia kita tunggu 40 hari, dia mesti kita tunggu kan, karena itu komitmen kita juga. Oke, Pak Maman menemukan hal serupa nggak kalau UMKM begitu? Misalnya ada SPPG fiktif gitu. Nah ini, tolong melalui kesempatan ini saya juga mau luruskan, itu dibuang deh kata-kata SPPG fiktif itu. Kasihan nggak gini-gini. Saya juga berkepentingan untuk meluruskan ini program bagus. Oke. Bahwa memang program ini perlu ada banyak catatan, evaluasi, iya. Tapi jangan sampai narasi yang tadi SPPG fiktif itu melebar kemana-mana itu. Yang ada itu begini. Jadi ini kan ada sistem online yang dibuat oleh BGN. Jadi di mana semua orang, siapapun dia yang berkeinginan menjadi mitra BGN, dia bisa mendaftar semua via online. Nah, karena ada beberapa contoh kesuksesan si A, si B, si C ini mendaftar secara online, akhirnya tidak sedikit yang tergiur. Untuk yang tadinya dia cuma berkeinginan punya 1 SPPG, berniat punya 10. Sudah punya 10 daftar dia, di-book. Tergiur keuntungan. Iya, gitu ya? tergiur mendaftar ini. Ini belum bicara membangun loh. Oke. Ini baru mendaftar. Mendaftar sampai 20, dia blok tuh. Padahal sebetulnya ada lagi pengusaha yang di luar lain, dia serius mau mendaftar di titik itu, tapi punya duit juga. Nggak bisa, karena sistem kan diblok. Makanya ini mungkin yang perlu menjadi catatan evaluasi. Akhirnya yang tadi orangnya serius mau bangun, tapi dia udah kekunci, jadi nggak bisa. Contoh kasus, nah ini saya juga akhirnya harus saya buka, karena ini supaya publik juga ngelihatnya utuh. Bisa bayangkan, kita Kementerian UMKM itu, mungkin sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu, kita banyak sekali kedatangan pengusaha-pengusaha yang sudah mendapatkan titik-titik di BGN, tapi dia tidak punya kemampuan untuk membangun, datang ke kita. Mintalah macam-macam tuh, akses pembiayaan lah, akses modal, bahkan ada juga nawarin ke kita secara pribadi. Langsung saya marahin, nah ini nih, gara-gara kalian ini semua nih, akhirnya kita pemerintah nih dibilang nggak bener lah, dibilang brengsek lah, dibilang nggak becus kerjanya. Nah artinya ini yuk kita luruskan sama-sama nih. Makanya muncul kebijakan di BGN, istilahnya roll over. Dievaluasi itu semuanya, ketemu angka kurang lebih 4.500 sampai 5.000 titik. Yang inilah mau dihapus kalau dia tidak melanjutkan pembangunan. Dan termasuk kita juga akan bahas nih. Jadi saya luruskan loh Mbak ya, tolong sekali lagi 4.500 sampai 5.000 itu bukan SPPG fiktif. Kalau SPPG fiktif kan seakan-akan SPPG-nya tidak ada, tapi duit anggaran pemerintah keluar terus. Tapi tidak. Tidak itu, jangan. Maka yang benar itu mereka sudah mendaftar, dapat bookingan titik, tidak dibangun-bangun. Karena apa? Tidak punya uang, modal gitu loh. Nanti saya akan minta Pak Tigor untuk coba dalami lagi Pak ya, jawab bagaimana kemudian evaluasi. Karena tadi catatannya begitu banyak nih, catatan dari publik juga begitu banyak begitu ya Pak Tigor ya, usai jeda tapi tetaplah bersama kami.